Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Hari ini saudaraku saya akan masuk pada bagian yang terakhir. Dari seri firman di bulan Mei ini gak berasa ya. Ini tiba-tiba kita sudah di tengah tahun loh saudara. Sebentar lagi masuk ke bulan Juni. Saya akan menyampaikan bagian yang terakhir dari seri firman Light Your Fire Again. Kobarkan kembali nyala apimu. Dan saya akan menutup dengan satu firman ini saudaraku yang berjudul Level Up Your Prayer. Saya tuh sering ngomong sama teman-teman kalau di full time saudaraku, nggak ada yang namanya stagnasi. Doesn't mean kayak stagnasi itu nggak ada. Tetapi dalam kehidupan ini kita tuh cuman punya dua pilihan ya saudara. You either up, saudara either level up, saudara naik, atau ya kalau saudara stagnasi, it's about to go down gitu aja. Pilihan saudara cuman itu aja. Apakah saudara naik ataukah saudara turun? Dalam kehidupan rohani juga sama loh. Pilihannya cuma dua. Kalau saudara tidak level up your prayer, apimu akan padam. Saudara hanya punya satu pilihan. Yuk kipasi lagi api doamu. Level up, naik level dalam kehidupan doamu. Hanya dengan cara itulah saudaraku, engkau bisa mempertahankan api di dalam hidupmu terus menyala. Bahkan Yesus dalam rupanya sebagai manusia ya saudaraku, Yesus sangat menyadari pentingnya doa. Itu sebabnya momen-momen mendekati dia akan menghadapi salib. Ini yang dia katakan kepada murid-muridnya Pak. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku gitu. Tidak bisakah gitu. Kita buka dulu ya, ayatnya kita lihat yuk. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-41. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Boleh nggak saudara kalau baca Alkitab kita breakdown satu-satu ya? Jangan cepet-cepet, karena then the meaning is not gonna go deeper kalau saudara nggak baca itu dan kayak chewing it one by one gitu. Ayat yang ke-40 ini ngomong gini, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Pertanyaannya loh, berarti sebelum itu dia ngapain? Itu sebabnya di dalam Alkitab ya jangan baca hanya satu-satu saudara. Nanti pulang dari sini saudara cek ya. Bahkan sekarang saudara boleh buka. Ayat yang ke-39, Tuhan itu, Yesus itu berdoa. Itu sebabnya ketika dia kembali kepada murid-muridnya, dia berharap murid-muridnya sama-sama berdoa. Alih-alih dapetin muridnya berdoa, ayat ini ngomong, mereka didapati sedang tidur. Kata mereka di sini, saya rasa nggak terlalu berlebihan kalau saya ngomong, berarti muridnya yang tidur bukan cuma satu. Setidaknya kalau ditulis mereka, lebih dari satu. Dan lebih menyenangkannya lagi ayat ini berlanjut. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berarti fakta bahwa Yesus ngomong sama Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Petrus termasuk yang tidur. Make sense ya, Bapak Ibu? Kenapa ayat ini jadi menarik buat saya? Karena come on, kita tahu Petrus itu salah satu dari murid Yesus yang paling dekat sama Yesus. Kemanapun Yesus pergi, yang lain mungkin tidak ikut, tapi Petrus, Yohanes, Yakobus akan selalu ada di sana. Berbicara kedekatan dengan Yesus, saudaraku, berbicara tentang pelayanan, Petrus nomor 1, Pak. Yang lain gak hadir, dia siap bos, saudaraku. Dia ready. Tapi bicara soal doa, dia ketiduran. Saudara boleh ketawa loh. Tapi yang
membuat saya itu kayak terganggu, saudara. Ini masalah sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Herannya, sampai detik hari ini masih terjadi. Saya berjumpa dengan orang-orang Kristen yang kalau urusan pelayanan all out, habis-habisan. Saya berjumpa dengan orang-orang yang lain boleh nggak ada. Dia nomor 1 paling cepat absen, saudara. Tapi kalau udah urusan doa, Pak, halo. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku, kata Yesus. Come on. Bahkan di dalam sebuah kisah yang lain, Yesus kembali meng-highlight hal ini. Masih ingat kisah Maria dan Marta? Kita buka ya, Lukas pasalnya yang ke-10 yuk. Kita lihat ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Saya baca ayat 38, boleh bantu saya baca ayat 39? Boleh ya? Nanti kita bergantian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, jadi Yesus baru jalan nih saudaraku. Tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Berarti Yesus ada di rumah siapa saudara? Marta. Ayat 39 yuk sama-sama. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Sampai di situ dulu. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, boleh nggak kita picturing nih? Yesus datang, Maria dikatakan duduk dekat kaki Tuhan sambil mendengarkan perkataannya. Boleh nggak saya ngomong bahwa setelah Yesus datang ke rumah Marta, dia khotbah? Setidaknya dia sharing. Dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Yesus. Di mana Marta? Ayat 40 mengatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Bagus nggak saudara? Loh bagus. Sampai dengan ayat ke-40 awal ini, nggak ada yang salah di sini. It's okay, Marta melayani, dia sibuk sekali. Maria dengerin Yesus sedang sharing, so what's wrong with it? Then the problem begin, di ayat 40 mulai ngomong. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Pertanyaan saya, salah enggak Marta melayani? Oh, saya harus mengatakan ini kepada saudara. Pelayanan itu sesuatu yang penting, aminnya boleh yang paling keras. Izinkan saya mengatakan kepada saudara, bahkan saudara yang belum melayani, senggol kiri kanan, Pak, ayo melayani. Loh benar saudaraku, there is nothing wrong, it's good. Be a blessing, jadi berkat. Satu dengan yang lain, kerjakan tugas pelayananmu dengan setia. Aminnya lebih keras lagi. Oh kawan, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. So what's wrong with it, Pastor? Yang jadi masalah adalah di tengah kesibukannya. Marta lupa. Apinya akan padam kalau dia tidak mengisinya, tidak di-recharge, kalau tidak dipenuhi. Yang terjadi apa Pak? Tuhan, lihat itu. Enak aja dia duduk, aku nih sibuk. Capek. Tanpa doa, pelayananmu jadi beban. Tanpa doa, Pak, sesuatu yang seharusnya sangat baik bisa berakhir dengan sungut-sungut.
Yesus mengatakan kepada Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bukan karena pelayanan tidak penting. Tapi jangan pernah lupakan, api di atas mezbah harus menyala. Jangan dibiarkan padam. Saudara nggak bisa ngomong sama saya, kalau aku tidak mengobarkan api doaku, artinya stagnasi. No, you are about to go down. Either saudara kipasin api itu sampai dia menyalanya semakin besar, atau either it will just go down. Gak ada pilihan yang lain. Itu yang terjadi di Korea. Sejarah sudah berbicara kepada kita, saudaraku. Setelah Perang Dunia Kedua, saudara, bangsa-bangsa di dunia ini menjadi miskin. Salah satu, saudaraku, Tuhan bergerak dengan cara yang begitu luar biasa dan terlihat sangat kentara, saudara, adalah di South Korea. Tuhan pakai salah satu tokohnya pada saat itu, saya nggak tahu apakah saudara pernah dengar nama ini, Pastor Yong Gi-cho. Kegerakan doa yang begitu kuat itu melanda Korea pada saat itu, saudara. Pastor Cho adalah orang pertama yang mempopulerkan istilah doa fajar. Sorry loh saudara, doa fajar ini bukan doa pagi. Kalau doa pagi jam 5, jam 6. Kalau doa fajar jam 3. Senggol kiri kanan tanya, where are you? Baru ngapain Pak? Jam 3, jam 4. Kayaknya saudara ngorok. Menurut saudara, doa fajar macam begini, jam 3, jam 4 pagi, Pak yang datang berapa banyak? 10 orang bagus ya? 100 mujizat. Ini yang hadir saudaraku, ribuan bahkan puluhan ribu orang hadir. Tidak heran api di Korea Selatan itu menyala dengan begitu rupa, saudara. Revival itu swipe up the nation, saudara. Tiba-tiba Korea Selatan menjadi sebuah negara yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keselamatan demi keselamatan, begitu banyak jiwa dibawa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kegerakan itu tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Pastor Cho ini masih menggerakkan api doa, saudara. Sampai dia inilah orang pertama yang mempopulerkan yang namanya bukit doa. Saudara berpikir bukit doa, kita mikirnya paling berapa orang sih yang datang? Tiap hari, ribuan orang berdoa, berpuasa di bukit doa ini. Itu api doanya menyala. Saudara yang pernah, saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang masih ada sejak dari 20 tahun yang lalu. Gereja kita di Jogja pernah kedatangan teman-teman dari Korea sekitar 20 tahun yang lalu. Itu kalau saudara mau lihat cara mereka doa ya, jangan harap mereka tuh doa kayak gini. Oh rapataka pasya, oh rapat, jangan harap saudara. Itu teman-teman waktu itu saya sendiri pun shock saudara. Itu mereka kalau doa, kayak gitu saudara. Itu teman-teman jongkok ya, dipukulin punggungnya saudara. Dan sekalinya mereka berdoa, saudara akan mendengar doa mereka itu seperti dengungan lebah, saudara. Itu kalau Pastor Cho belum ngomong di dalam nama Yesus, nggak akan mereka berhenti, saudara. Itu baru kalau Pastor Cho ngomong dalam nama Yesus, mereka serempak jawab amin.
gerakan yang begitu rupa, api doa menyala begitu besar, sampai tidak bisa ditahan saudaraku. Dari Korea, ribuan saudara, misionaris diutus. Kebangunan rohani, for the first time, gereja terbesar di dunia, itu lahir dari Korea. 1 juta orang. Rekor itu di break, rekor 1 juta itu sudah di break sejak dari zaman Pastor Joe, saudara. Sayangnya, api itu tidak dijaga. Pastor Joe selalu ngomong, jangan harap aku mengizinkan orang naik ke atas podium ini kalau dia tidak berdoa 6 jam. Saya bisa lihat wajah saudara, 6 jam Pastor. Waktu berjalan saudaraku, you do not have other choice. Kalau enggak level up, then it will go down. Firman hari ini adalah a wake up call. It is something urgent, Pak. Kalau api doamu tidak dinyalakan, cepat atau lambat, rohmu akan padam. Dan ketika roh padam, disitulah when everything becomes ugly. Ketika rohmu padam, saudaraku, pelayanan yang seharusnya menjadi sesuatu yang luar biasa, pelayanan yang adalah privilege, it becomes a burden. Ibadah yang seharusnya itu jadi recharge waktu di mana saudara di-refresh kembali, it becomes a routine. Tidak ada lagi nyawa di sana. You will not gonna get anything. Izinkan hari ini saya memanggil kembali anak-anak Tuhan di tempat ini. Jangan hanya all out habis-habisan untuk melayani. All out habis-habisan untuk berdoa. Api di atas mezbah harus dinyalakan. Aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang saudara. Pastor kalau gitu saya tahu nih, penting sekali bagi kita harus nyalakan api. Saya ingin mengajak kepada saudara untuk melihat, yuk be aware. Ada hal-hal yang kalau kau izinkan masuk, itu menyebabkan apimu padam loh. Wake up. Jangan naif. Sadari di sekeliling saudara ada hal-hal yang kalau kau biarkan masuk, kalau kau nggak hati-hati, itu akan memadamkan api. 5 hal yang akan saya bagikan buat saudara. Yang pertama saya akan ajak saudara buka terlebih dulu. Kita lihat di 2 Timotius saudaraku. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ayat ini ngomong seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata ketahuilah artinya saudara diminta untuk tahu. Karena ada banyak orang Kristen naif. Ketika masa sukar itu datang ditengking. Mau saudara tengking kayak apa? Sudah dikatakan. Yang perlu kita lakukan adalah ketahuilah. Mau ditengking juga gak akan pergi saudara. That will happen. Dan masa sukar itu saudaraku ditandai dengan ayatnya yang kedua. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hari-hari ini sekian waktu yang lalu ya saudaraku, pernah enggak? Ada satu kata yang dipopulerkan, self-love. It becomes very popular. Bunita, apakah salah dengan self-love? Of course, kalau saudara mencintai diri saudara sendiri itu enggak salah. Masa saudara benci diri saudara sendiri? Sampai di titik itu everything is okay. Tapi kalau saudara bawa lebih dalam, hati-hati loh saudaraku. Hati-hati loh. Kalau enggak hati-hati, engkau jadi egois. Jadi mencintai diri sendiri. Kalau enggak hati-hati, come on. Agendanya Tuhan bukan jadi prioritas. Yang penting saya happy, Pastor.
Yang penting saya nyaman, Pastor. Yang penting sayanya oke, Pastor. It's not always like that. Berapa banyak di tempat ini percaya bersama dengan saya. Kita ini people with vision. Saudara ada di muka bumi ini bukan kebetulan. Yang percaya katakan amin yang paling keras. Ada tujuan Tuhan atas hidupmu, 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 hidupmu. Enggak pernah sebuah kebetulan. Hidupmu bukan untuk santai. Hidupmu ada mission yang harus accomplish. Ada agendanya Tuhan. Harus dikerjakan atas kehidupanmu. Kalau enggak hati-hati saudara. You forget about it. Karena di sekeliling, di sekitar kita yang terjadi coba lihat saudaraku. Mereka membual dan menyombongkan diri. Sekarang pada bersaing. Itu sebabnya zaman sekian waktu yang lalu saudara kenal istilah sultan. Sampai heboh ya. Menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Beberapa waktu yang lalu, masih ingat Indonesia digemparkan apa? Seorang anak dari keluarga baik-baik membunuh orang tuanya. Kejadian itu beruntun saudaraku beberapa kali terjadi dan itu mengagetkan Indonesia. Para psikolog mempelajari what's wrong, apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ayat ini sudah mengatakan saudaraku. Masa itu akan datang. Bahkan kalau saya boleh ngomong sudah datang saudara. Orang jadi nggak tahu terima kasih. Jujur saudara, Bapak Ibu yang hidup di sekian generation ya, kalau saudara ingat ya, saya aja ingat-ingat di zaman nenek saya, saudara. Orang itu kalau kerja, itu pengabdian. Coba renungkan perkataan saya ini. Wajar orang itu kerja 10 tahun, 15 tahun. Di rumah saya ya saudaraku, ada karyawan-karyawan dari orang tua saya, bahkan sampai sekian waktu yang lalu ya, sampai berhenti itu bukan karena bosen, berhenti bukan udah enggak niat. Karena memang udah enggak bisa lagi. Itu pun merasa bersalah. Zaman sekarang coba Pak, orang baru kerja 1 tahun aja saudara udah hebat. Berapa banyak yang baru kerja, hitungan bulan udah keluar. Look around you. The shifting is happening. Mereka ayat ini mengatakan tidak mempedulikan agama. So sad, saudara. Poin pertama saya yang kalau kau izinkan dan tidak hati-hati engkau jaga, sekularisme bisa membunuh api. Apa itu, Pastor? Nilai-nilai dunia yang tidak kau filter melalui firman, kau telan bulat-bulat, itu jadi nilai rumah Tuhan. Itu bahaya, saudara. Karena tidak semua nilai-nilai itu sesuai dengan firman. Berapa banyak saudara mendengar kata-kata ini? Pastor, dunia itu berputar, sebentar di atas, sebentar di bawah. Sering gak dengar kata-kata itu? Tapi di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata yang saya tahu beda tuh Pak, sorry. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Jangan terima perkataan sekularisme yang akan memadamkan api. Tadi saya baru aja diceritain saudaraku. Pastor thank you. Saya diingatkan nih. Karena Tuhan bawa saya sedang naik-naiknya. Orang-orang jadi ngomong, naik ada waktunya, nanti kan turun. Tapi ketika tadi firman diberitakan, dia berkata, seperti ada yang dihancurkan. Aku percaya atas hidupku. Naik, terus naik, tidak turun. Ada sangat banyak saudara.
Kalau kita nggak hati-hati, kau izinkan perkataan-perkataan sekuler itu masuk. Dia bisa meracuni loh. Yang penting saya bahagia, ayatnya mana? Cari, kasih ke saya. Engkau bahagia ketika engkau hidup dalam rencana Tuhan, aminnya yang paling keras. Hati-hati saudara. Karena ketika enggak hati-hati, apimu bisa ikut padam. Kita dalam hidup ini ya saudara, harus paham. Manusia itu terdiri dari roh, apa? Jiwa, tubuh. Masing-masing ada proporsinya. Saudara kirim anak saudara sekolah tujuannya untuk apa? Belajar. Belajar membuat jadi apa? Pintar. Pintar itu berarti yang diolah apanya? Pikirannya. Di sekolah PPKN mengajarkan apa? Sopan santun. Mengajarkan yang baik, yang salah. Yang diolah apanya? Rasa, hati, perasaan. Harus tahu mana benar, mana salah. Tapi kalau saudara pergi ke gym, apa yang saudara lakukan? Olah raga. Yang diolah apanya? Tubuh. Tubuh ditrain, tubuh dilatih sehingga jadi sehat. Pertanyaannya, kalau ke gereja ngapain? Cari jodoh, pastor. Kalau ke gereja ngapain? Jangan salah saudaraku. Di gereja olah roh. Rohnya harus dilatih, aminnya yang paling keras. Dan sadari. Roh penurut tapi daging lemah. Salah satu cara saudara olah roh. Sekalipun malas, paksakan tetap ibadah. Sekalipun dengar firman sambil gini. Bila perlu bawa tusuk gigi juga. Karena olah roh. Rohmu harus dilatih. Enggak ada yang namanya olah roh, saudara tiba-tiba happy aja ibadah, sukacita aja kalau diajak untuk ke gereja. No, tubuh pasti melawan. Tapi itulah pentingnya, engkau isi dirimu. Engkau latih dirimu sedemikian rupa. Jangan izinkan sekularisme itu masuk. Ketika rohmu dilatih, sama seperti ketika tubuhmu berolahraga engkau sehat. Ketika rohmu dilatih, dia jadi kuat. Apinya menyala lagi. Apinya berkobar lagi. Justru kalau sudah seperti itu, nggak ke gereja, ada yang kurang. Berarti udah jadi, saudara. Apinya menyala. Yang kedua, apalagi yang bisa membunuh api? Modernisasi tanpa Roh Kudus. Pastor, apakah modernisasi itu dosa? No, I don't think so. Modernisasi is good. Apakah teknologi itu nggak bagus? No. Saya adalah orang yang sangat mempercayai bahwa teknologi itu penting, saudara. Cuman, sadari ini ya, Google bisa jawab pertanyaan saudara. Tapi Google tidak bisa memberikan engkau superior wisdom loh. Hikmat super datangnya dari Tuhan, saudara. Sehebat-hebatnya Google dia nggak bisa ditukar. AI, saya mengajarkan teman-teman di full time, ayo harus belajar pakai AI. Tapi sehebat-hebatnya AI, hanya Tuhan loh yang tahu kedalaman hatimu yang paling dalam. Jangan salah. Sehebat-hebatnya teknologi hanya Dia, sang pembuat mujizat. Ada hal-hal sampai pada batasan tertentu kok bisa gunakan teknologi. Tapi teknologi pun terbatas, Pak. Dia yang bisa mengerjakan semuanya itu. Modernisasi is good. Only when Holy Spirit, Roh Kudus itu tetap becoming the center.
Yang jadi masalah kalau nggak hati-hati, gereja yang harusnya tempat ngolah roh. Karena banyak orang Kristen, bahkan pendetanya sendiri ngolah roh udah males. Loh, ngolah roh tuh nggak gampang loh saudara. Diganti apa? Fasilitas. Diganti apa? Performance. Jangan salah loh. Semua fasilitas sehebat apapun, bersyukur saudara bisa duduk di kursi yang baik, ada AC, semua peralatan lengkap, puji Tuhan. Tapi tidak pernah bisa menggantikan hadirat Tuhan yang turun pada saat engkau beribadah. It never, tidak akan pernah terganti. Kalau enggak hati-hati, sosial media jadi pencitraan. Bagus nggak gereja main sosial media? Go ahead, pakai. Tapi kalau nggak hati-hati, yang di syuting di setting dulu. Semuanya di pencitraan semuanya. Orang ngejarnya follower. Ingat saudaraku, pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Follower. Pada saat kondisi baik dia ikut. Saat kondisi nggak baik, bye-bye. Murid, dia akan terus setia. Dia akan terus belajar. Dia akan terus bertumbuh. Modernisasi tanpa Roh Kudus, then it becomes a danger. Yang ketiga, saudara, apa? Apa yang bisa membunuh api itu? Individualis, egois. Zaman saya kecil ya saudara, berasa nggak ya sejak pandemi itu orang itu jadi lebih kayak sendiri-sendiri gitu, individual. Betul ya Pak? Zaman saya kecil ya saudaraku, kita tuh kayak suka naik sepeda gitu, kiri kanan tuh kita kenal loh. Saya tuh bisa kayak main ke rumahnya Ibu A yang suka masak, Nenek B yang suka berkebun, kayak gitu. Kita tuh kenal loh. Itu satu komplek, itu bisa tahu loh Pak. Tapi zaman sekarang coba, saudara tetangga kiri kanan kenal nggak? Depan belakang, kanan-kanannya lagi, kiri-kirinya lagi. Kadang kalau nggak hati-hati itu apa ya? We become very individualistic gitu. Yang jadi masalah adalah, saudara itu tidak hanya diciptakan sebagai makhluk individu, tapi makhluk sosial. Gimana caranya dibentuk? Kalau sendirian terus. Enggak tajem-tajeman, Pastor. Enggak bentuk-bentukan, Pastor. Banyak orang Kristen yang akhirnya menghindari gereja karena di gereja dikecewakan. Karena di gereja disakiti. Tapi sesakit-sakitnya, ya memang ada tujuan Tuhan untuk itu terjadi. Karena firman memang ngomong, besi menajamkan, manusia menajamkan. Nah kalau tidak mau ditajamkan, kapan diluncurkan? Tapi akhirnya karena terus tersakiti, saudara bentuk kan, gak usah gereja-gerejaan, gak usah komsel-komselan. Saya bisa sendiri, Pastor. But no, gak bisa. You need to grow. Berjuang dengan rasa sakit itu, atasi rasa sakit itu, berkemenangan dan bertumbuhlah. Gereja gak bisa egois. Yes, satu dengan yang lain saling membutuhkan. Saya nggak sukanya saudara dengan teman satu pelayanan, senggol kiri kanan katakan, kamu tetap saudaraku. Senyebelin-nyebelinnya. Masih saudara kita. Come on. Hari ini saya berdoa saudaraku, justru pada saat engkau berkumpul, sama seperti 2000 tahun yang lalu, 120 murid berkumpul, api itu menyala.
Sehebat-hebatnya bara ya, kalau cuma satu ya seberapa sih apinya saudara? Tapi coba satuin. Engkau akan mendapatkan api unggun besar loh. Boleh nggak saya ajak? Buat saudara yang selama 1 minggu ini bahkan saudara belum mengikuti KKR 10 hari di gereja kita, senggol kiri kanan, injak kakinya, besok Senin awas ya. Pastornya galak. Loh, 1 tahun sekali ya saudara gereja kita mengadakan KKR 10 hari ini for a reason loh. Engkau yang apimu sudah mulai apa? Perepet-perepet. Ini kan saya ada di Jogja atau saudara apa? Beleret. Bahasa Jawa tuh nyenengin saudaraku. Engkau yang apimu udah mulai loh saudara. Mungkin belum padam. Tapi apinya udah mulai kecil. Ayo, joinkan apimu dengan api teman-teman yang lain yang sedang menyala. Hati-hati dengan pergaulan. Pastor apa enggak boleh berteman sama orang? Boleh, tapi hati-hati. Pergaulan yang buruk, yes, merusak kebiasaan yang baik. Jangankan kita manusia, ada satu kisah burung beonya pendeta dititipin sama pencuri. Waktu datang sama pendeta ngomongnya, haleluya, haleluya, shalom, shalom. Pulang-pulang saudara, kebun binatang keluar semua. Coba, be very careful kalau engkau apimu perepet-perepet deketnya sama yang perepet-perepet, mati bersama tuh apinya saudara. Loh yes, sadarkah saudara ketika sudah mulai negatif, energi negatif itu menyedot tuh saudaraku. Kalau engkau dekat-dekat dengan yang apinya menyala, api yang perepet-perepet pun kembali menyala. Gak bisa disangkal saudara. Cek ini, cek perkataan saya. Orang Kristen jadi negatif kalau apinya mulai padam. Marta tadi contohnya saudara. Pelayanannya oke. Tapi kalau apinya padam, Tuhan, apa kamu enggak tahu? Saudaraku dulu, suruh dia membantu aku melayani. Loh, pertanyaan saya loh saudaraku. Yesusnya salah apa? Loh, Yesus tuh enggak ngapa-ngapain. Dia berdiri, dia khotbah. Tapi karena Maria capek, karena apinya padam, Yesus juga ikut disalahin. Yesus, apa engkau enggak peduli? Itu kalau saya jadi Yesusnya ya, saya jita. Lah salah apa coba? Orang Yesus lagi khotbah kok enggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba marah-marah sendiri. Siapa juga yang nyuruh? Kalau Yesus bisa ngomong, puji Tuhan Yesus kita baik saudara. Loh Yesus enggak salah apa-apa. Seringkali kalau rohmu padam ya, Yesus enggak salah apa-apa loh. Tapi atas apa yang engkau lakukan dalam hidupmu sendiri, Yesusnya ikut disalahkan. Kebodohan kita sendiri, Yesusnya kena. Itu sebabnya apimu harus menyala. Enggak bisa nyala kalau doanya enggak di level up. Yang keempat, apa yang bisa memadamkan kedagingan? Kalau ini mah gampang saudara, ini udah jelas-jelas. Kelihatan saudaraku, karena keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara mau tahu yang paling gampang dari keinginan daging? Yang paling basic. Suruh tubuhmu gak makan, nanti ngelawan saudara. Loh saya jamin, di sini kegerakan doa puasa, saudara langsung haleluya gitu. Hah? Puasa pastor. Padahal gak kurang-kurang loh. Saudara makan, sehari makan berapa kali? Iya kalau 3. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang curang. Waktunya tidur, masih makan. Jam 12 malam, jam 1 pagi, harusnya sudah ngorok, masih nyemil. Coba, kalau saudara mau tahu daging itu hidup ya, nomor 1 paling gampang, suruh puasa. Nanti coba lihat apa yang terjadi. Begitu buka,
malam balas dendam. Tubuh itu real. Dan sadari ini saudaraku, satu prinsip ini. Kau punya yang namanya tubuh, kau punya yang namanya roh. Di tengah-tengah itu namanya jiwa. Di dalam jiwa ada yang namanya pikiran, perasaan, kehendak. Kehendak itu keinginan. Galatia 5 ayat 17 ngomong gini. Di dalam diri kita ini ada dua keinginan. Satu keinginan roh, satu keinginan daging. Itu akan terus ada di situ, Pak. Itu sebabnya Alkitab ngomong, Galatia 5 ayat 18 itu. Itu sebabnya kau pengen lakuin sesuatu tapi enggak kau lakuin. Apa yang kau inginkan bukan itu yang kau lakukan. Udah tahu selingkuh dosa tapi enggak bisa berhenti. Saya berkali-kali nyatain ini kok. Enggak ada orang gila yang ngomong pagi hari bangun terus bilang, hari ini aku mau selingkuh. Enggak ada. Tapi simple. Tubuhmu ada namanya roh, ada namanya tubuh, di tengah-tengah jiwa. Jiwa punya keinginan, satu keinginan roh, satu keinginan daging. Yang mana yang dikasih makan? Daging kita sudah tahu, 3-4 kali tadi sehari, 5, 6, enggak tahulah saudara jawab sendiri. Rohnya dikasih makan kapan? Seminggu sekali. Itu pun kalau nggak didiskon. Diskon apa pasar? Datangnya terlambat nggak? Udah seminggu sekali, 2 jam, dengarnya cuma pas firman. Diskon kan 50% saudaraku. Terus kalau kayak gitu saudara pengen keinginannya ngikutin yang roh. Forget it. Yang satu dikasih makan 3-4 kali sehari. Yang satu seminggu sekali. Belum tentu. Gak bisa. Padahal ayat ini ngomong. Roh membawa hidup dan damai sejahtera. Daging menuju kepada maut. Hari ini saya harus mengatakan kepada saudara, setiap kita di tempat ini, Yesus tidak memanggil engkau untuk hidup dalam daging. Sadari, lawanmu iblis. Lawanmu iblis. Orang Kristen punya musuh loh saudara. Halo, jangan naif. Orang Kristen punya musuh. Lawanmu siapa? Yang datang sama suami istrinya kiri kanan katakan, kita nggak musuhan. Lawanmu bukan darah dan daging. Artinya bukan yang duduk di samping kiri kananmu. Yang sepakat katakan amin. Lawanmu siapa? Iblis. Dia cari celah. Kalau engkau nggak nyalakan engine roh, tinggal tunggu waktu. Keinginan jiwa itu akan ngikutin yang daging. Jadi kalau itu ngikutin daging, jangan kaget. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Apinya harus dinyalakan. Hanya ketika rohmu menyala, keinginanmu yang di tengah itu, di jiwa itu, baru bisa diarahkan ke yang roh. Jangan heran ya saudaraku. Itu sebabnya nonton K-pop lebih gampang dari dengerin khotbah. Nonton K-drama berjam-jam, bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Coba dengerin khotbah. Tiba-tiba nanti saudara gini nih, daging saudara akan ngomong, ngantuk, capek. Tapi kalau nonton K-drama mau sampai jam 3 pagi, matanya melek tuh saudara. Sampai udah yang kayak gini-gini masih saudara giniin. Kenapa? Karena daging itu real. Be very careful, daging itu real. Yang kelima saudaraku, yang terakhir, mata rohnya masih tertutup. Tadi 2 Timotius 3 tadi ngomong, banyak orang tidak mempedulikan agama. Matanya masih tertutup. Karena tertutup, saudara jadi nggak bisa ngeliat. Sampai saudara hanya bisa pada saat saudara mulai membangkitkan kembali dalam doa. Itu baru saudara bisa, nanti rohnya terbuka saudaraku. Pada saat rohnya terbuka dan ibadah itu punya nilai yang sangat besar saudara.
Alkitab berkata, latihlah dirimu untuk beribadah sebab ibadah itu punya nilai kekekalan. Bukan hanya nilai jiwa yang ada di kehidupan sekarang, tapi nilai kekekalan. Oke, saya tarik ya, Pastor kalau gitu berarti what should I do? Tuhan Yesus itu ngajarin saudaraku, cara berdoa. Sebenarnya sesederhana gini, sama seperti di sini semua rata-rata akan punya handphone ya saudara. Oke, ada nggak di sini yang hanya nge-charge handphonenya seminggu sekali? Kok senyum? Saya tanya nih, setahun tuh HP saudara cuma dicas seminggu sekali, apa yang terjadi? Kalau nggak jebol saudara tuh handphone, senggol kiri kanan, terus roh kita gimana nasibnya saudara? Kalau handphone aja, saudara harus cas loh, everyday loh. Ada di sini yang handphonenya tahan sampai seminggu, tuker sama handphone saya saudara kalau ada. Saya mau saudara. Tapi handphone aja, saudara setiap hari harus saudara casu. Doa, lihat ini saudara. Saya akan mengajak saudara, menarik saudara untuk melihat what happened selama engkau berdoa. Yuk kita buka Matius 6 ayatnya yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya boleh bandingkan dengan satu ayat lagi, saudara. A similar ayat yang kira-kira bunyinya mirip. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Saya tarik ya saudara, saya akan tarik paralel dari 2 ayat ini. 2 Raja-Raja 4, ayat 4 bercerita tentang janda disuruh sama Elia ngumpulin bejana. Disuruh ngumpulin sebanyak mungkin. Terus disuruh masuk ke kamar, tutup pintu. Mirip ya saudara. Yang tadi Yesus juga ngajar gimana kalau engkau berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Pertanyaan saya, pada saat tadi janda itu dan anaknya membawa bejana-bejana ini, dibawa masuk ke dalam kamar, bejananya isi atau kosong? When you pray, kita kan juga bejana toh ini. Oke? Engkau bawa bejana yang kosong itu masuk. Tutup pintu. Di tempat yang tersembunyi yang gak ada satu orang pun yang lihat. Ini yang terjadi saudara. Minyak itu dituangkan ke dalam segala bejana. Mana yang penuh diangkat. Pada saat engkau masuk di kamar yang tersembunyi gak ada orang yang lihat kau tutup pintunya. Pak, Tuhan sedang menuangkan minyak itu. Dia sedang menuangkan urapannya. Dia sedang menuangkan hadiratnya. Dia sedang menuangkan anugerahnya. Dia sedang menuangkan berkatnya. Itu sebabnya senggol kiri kanan. Kalau doa jangan cepet-cepet. Kalau saudara doa cuma 5 menit, itu yang dituangin baru berapa tetes. Pernah di sini nge-charge cuma 5 menit dapat seberapa? Halo. Banyak loh orang Kristen. Seringnya rohnya cuma di-charge-nya 5 menit. Terus saudara berharap 5 menit penuh. Jangan heran. Itu sebabnya ketika kau menghadapi kehidupan, sukacitamu kosong, damaimu kosong. Karena sukacitanya kosong, damainya kosong. Yang ada ketakutan, yang ada hidup constantly galau. Come on. Senggol lagi kiri kanan. Kali ini injak kakinya, doa jangan cepat-cepat. Nge-charge saja butuh waktu. Halo, saudara nge-charge, biar penuh berapa lama? Paling enggak
Nah, fast charging pun coba. Nggak ada 5 menit penuh. Meledak itu saudara. Saudara aja handphone ya, kalau saudara mau ngecas, butuh sabar tuh. Butuh ditunggu tuh. Coba dicabut chargernya sebelum waktunya. Dia nggak akan terisi. Nggak enak menghadapi hidup setengah penuh, Pak. Nggak enak. Nggak enak. Hidup harus full. Di saat engkau berdoa, sukacitamu full. Masalahnya sama, bukan berarti masalahnya hilang loh. Masalahnya sama, tapi karena hidupmu full, tiba-tiba masalah berat jadi ringan. That's the difference. Masih berani berdoa seminggu sekali Bapak Ibu. Meledak loh itu nanti. Ya bisa. Moreover ya saudara. Saya nggak hanya bicara soal saudara diisi. Mobil aja, saudara tuh nggak bisa ngisi sembarangan. Bisa nggak mobil saudara diisi air? Saudara ketawa. Tapi banyak orang Kristen, instead of ngisi dengan hadirat Tuhan, kok isi dengan dosa loh. Saudara ketawa. Mobil aja bisa rusak loh. Itu manusia rohmu kayak apa tuh kalau diisi doa terus? Karatan loh saudara. Jangan heran pada saat engkau membutuhkannya, harusnya di starter, engine rohmu nyala. Kali ini saudara starter, nggak mau nyala dia. Rusak. Nggak bisa. Rohmu diciptakan Tuhan tidak diisi dengan semuanya dosa itu saudara. It's not built in for you. Saudara itu di-create di surga. Kalau ada satu hal tentang surga yang saya tahu, surga itu kudus. Engkau di-create, ketika engkau ada saudaraku, engkau tuh di-create di dalam kekudusan. Itu sebabnya segala sesuatu yang tidak kudus, cepat atau lambat akan membunuh bahkan hati nuranimu. Bohong aja terus saudara. Ngerasa gak? Bohong terus. Di sininya rasanya apa? No, saudara itu makhluk roh. Engkau bukan makhluk jasmani saja. No, engkau makhluk roh. Saya buktiin. Pada saatnya rohnya hilang, tubuh yang sama bisa gerak gak? Gak bisa. Kalau rohnya sudah diambil tubuh yang sama, dia nggak bisa bergerak. Itu sebabnya saya mengatakan, you are your spirit that has soul. Engkau rohmu yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Engkau bukan makhluk jasmani saja, engkau makhluk rohani. Berapa banyak yang mau hari ini yuk, wake up. Bangun, bangun, bangun. Kobarkan lagi. Level up your prayer life. Ayo, suka gak suka bangkit. Jangan berdoa baru setelah masalah terjadi. Too late saudara. Saya selalu katakan itu too late. Ya masih bagus lah saudara berdoa. Daripada sudah masalah terjadi masih gak doa kan parah saudara. Tapi saya balikkan lagi ya saudara. Matius 26 ayatnya yang ke-41 tadi. Mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu fungsinya. Dan saya akan tutup saudaraku dengan satu ayat terpendek di sepanjang Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Boleh dibaca bersama-sama 2-3? Yes. Dibuat sependek mungkin biar inget. Kalau panjang-panjang saudara gak inget wajar. Ini udah pendek cuman 2 kata masih gak inget senggol kiri kanan. Ceki. Lah masa cuman 2 kata aja kok. Apa? Nah. Ayo
tetaplah berdoa. Jangan gak doa, teruslah berdoa, tetaplah berdoa. Ngantuk gak ngantuk, tetaplah berdoa. Males gak males, tetaplah berdoa. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah, bangkit berdiri yuk. Dalam segala keadaan, waktu ku kuat maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Engkau Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Engkau memberikan hidup di dalam kami Tuhan. Sama-sama ya saudaraku, angkat tanganmu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekarang ku ada. Oh Yesus. Yang terakhir saudaraku, sama-sama yuk. Biar ini jadi komitmenmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku kami pegang sampai akhir Tuhan. Sekarang ku ada. Yesus Tuhan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesus Tuhan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekarang ku ada. Katakan kepada Dia, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Dimanapun engkau berada, saudaraku, angkat tanganmu. Hambamu berdoa Tuhan, nyalakan kembali api doa itu. Amin. Engkau yang sudah mulai padam apimu. Aku perkatakan sejak dari hari itu, api itu menyala kembali. Amin. Kobarkan, 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 kobarkan. Aku perkatakan saudaraku, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Kedua tanganmu yang kau angkat ini, yang dikerjakan tangan ini, dibuatnya berhasil. Amin. Pulang dari tempat ini bawa urapan yang daripada Tuhan. Bawa kasih, sukacita, damai sejahtera. Cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi, kau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.